Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Afil Istiawan, dan berikut adalah hasil penugasan UAS dari mata kuliah e-commerce. Untuk tugas kali ini saya mengambil materi yaitu keamanan e-commerce untuk melindungi ekosistem digital Anda. Untuk alasan memilih materi ini karena ada beberapa poin mengapa keamanan e-commerce sangat penting. Keamanan adalah fondasi utama e-commerce. Dengan di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi digital, berbagai ancaman cyber dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha. Materi ini sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan lalu menjaga integritas dan kerahasiaan data, menghindari kerugian akibat serangan cyber, dan memahami aspek hukum yang mengatur keamanan cyber di Indonesia dan secara general di dunia. Untuk konsep dasar keamanan e-commerce sendiri adalah upaya melindungi transaksi elektronik dan data yang terlibat dalam jual beli online. Fokus utamanya ada tiga, yaitu untuk menjamin kerahasiaan atau confidentiality, yaitu informasi pelanggan dan transaksi agar tidak bocor. Yang kedua adalah integrity, untuk data tidak dimodifikasi secara tidak sah. Lalu yang terakhir ada ketersediaan atau availability, yaitu sistem dapat diakses kapan saja. Perlindungan ini mencakup data pribadi, informasi kartu kredit, akun pengguna, dan sebagainya. Untuk regulasi atau aturan yang mengatur kejahatan cyber di Indonesia ini ada beberapa, yaitu perlindungan hukum terhadap kejahatan cyber Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu mengatur perbuatan yang dilarang seperti pencurian data, akses ilegal, dan manipulasi informasi elektronik. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk perubahan UU ITE, yaitu memperkuat perlindungan data pribadi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, di mana undang-undang tersebut mengatur hak subjek data serta kewajiban pengendali data dalam mengelola informasi pribadi. Lalu tujuan utama keamanan e-commerce yaitu adalah privasi konsumen, untuk melindungi data pribadi dan kerahasiaan informasi konsumen. Lalu ada mencegah penipuan untuk menghindari kerugian finansial akibat aktivitas penipuan daring. Lalu integritas data untuk menjamin keabsahan dan keutuhan setiap transaksi yang terjadi. Yang selanjutnya itu kepercayaan pelanggan untuk meningkatkan keyakinan pengguna terhadap platform e-commerce. Dan yang terakhir adalah kelangsungan pebisnis untuk mendukung operasional bisnis online agar tetap berjalan lancar. Untuk kebijakan keamanan atau security policy dalam e-commerce, yaitu kebijakan keamanan adalah panduan internal perusahaan untuk menjaga sistem informasi, di mana elemen penting dalam kebijakannya meliputi autentikasi pengguna, yaitu proses verifikasi identitas pengguna untuk akses sistem, lalu manajemen kata sandi untuk aturan pembuatan, penyimpanan, dan perubahan kata sandi, lalu firewall dan antivirus untuk penggunaan perangkat lunak dan keras untuk melindungi jaringan. Lalu ada kontrol akses data untuk pembatasan hak akses ke data berdasarkan peran pengguna, dan audit keamanan secara berkala untuk pemeriksaan rutin untuk mengidentifikasi keamanan. Lalu untuk jenis-jenis ancaman keamanan cyber sendiri ada beberapa, contohnya itu adalah phishing atau penipuan dengan menyamar sebagai identitas entitas terpercaya untuk mencuri informasi. Lalu ada malware, yaitu perangkat lunak jahat yang dirancang untuk mencuri atau merusak data. Ada SQL injection, menyisipkan kode SQL berbahaya untuk mengakses atau mengubah data database. Lalu ada DOS atau denial of service, dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas palsu sehingga tidak dapat diakses. Dan man in the middle attack, yaitu penyadapan komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data. Untuk metode perlindungan keamanan e-commerce ada beberapa cara, yaitu yang pertama contohnya adalah melakukan enkripsi data dengan mengamankan informasi saat ditransmisikan secara online. Lalu ada sertifikat SSL atau TLS dengan menjamin koneksi yang aman antara browser dan server website. Lalu ada 2FA atau Two Verification Authentication dengan atau autentikasi ganda dengan memperkuat verifikasi identitas pengguna dengan dua metode. Lalu ada firewall dan IDS atau IPS, mendeteksi dan mencegah akses ilegal serta serangan ke sistem. Lalu backup data rutin untuk mencegah kehilangan data penting akibat serangan atau kegagalan sistem.
Dan yang terakhir ada dengan melakukan edukasi pengguna dengan meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman dan cara menghindarinya. Untuk studi kasus atau penelitian terkait keamanan e-commerce sendiri ada 2 yang saya ambil dan telah saya baca, yaitu yang pertama adalah tentang analisis keamanan sistem informasi pada e-commerce oleh Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, di mana isinya adalah mengkaji implementasi keamanan pada UMKM berbasis e-commerce di Indonesia dengan menganalisis efektivitasnya dalam mencegah ancaman digital seperti penipuan online, kebocoran data pribadi, dan serangan defacement website. Lalu yang kedua ada studi keamanan transaksi online pada marketplace di Indonesia, yang isinya adalah perbandingan tingkat keamanan antara platform marketplace terbuka seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia untuk menyoroti fitur keamanan yang ditetapkan dalam dan dampaknya terhadap pengalaman pengguna. Mungkin sekian jabaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.